Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, masyaallah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twindah bersama jamaah yang hadir di studio dari Gunung Putri ya. Sentul Bogor, tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah mampir ke Islami Twindah. Dan juga buat jamaah Islami Twindah yang ada di rumah, terima kasih sudah selalu setia menyaksikan Islami Twindah. Dan namun sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita tentang tema kita pagi hari ini, saya mengajak dulu nih jamaah yang di rumah untuk melihat sebuah berita yang sempat heboh kemarin. Wah, pada saat penyembelihan kurban, habis dipotong kurbannya, dagingnya dibersihin, kulitnya dilepas-lepasin, ternyata ada irisan daging. Daging kurbannya itu berlafazkan Allah di daerah Palembang. Coba kita lihat tayangannya, ini dia tayangannya. Insya Allah, ini kuasaan Allah. Ayo, Wak. Kita tengok. Nah, orang. Alif lam lam ha. Bukan ha. Alif lam lam ha. Ambil ini. Simpan. Ini alifnya, lam, Jadi ambil simpan. ini hanya. Iya. Simpan. Sini. Masya Allah, Padi ya. Iya Ibu. Memang kuasa Allah ya, Iya. takjub. Ih takjub bener. Kita tuh harus udah takjub di mana-mana sama kuasa Allah. Cuma kitanya aja yang gak ada yang sadar. Dikasih oksigen gratis buat napas. Gak bayar. Ya kan? Gratis, tis. Masih aja protes sama Allah katanya gak dikasih rejeki. Iya. Dan sekarang Allah tunjukin lagi di daging. Ini Masya Allah. Coba kita tanya Habib ya Bu ya. Bib izin nih Bib nih. Nah ini fenomena-fenomena begini sebenarnya dari zaman dulu kita sering lihat. Ada yang mungkin pohonan berlafazkan la ilaha illallah. Ada macam-macam lah Bib nih. Ini terjadi di tempat Wong Kito. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo. Masya Allah. Palembang, Masya Allah. Tapi memang Ibu artinya semuanya Allah itu menunjukkan kehebatan dan kekuasaannya itu bermacam-macam. Agar manusia itu diingatkan. Tapi terkadang juga manusia banyak hanya mengait-ngaitkan atau menyamakan. Tapi tetap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersangka baik kepada umat manusia. Artinya bukan hanya itu. Tadi betul Mas Fadi bilang diantaranya nafas. Artinya banyak sekali kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan tapi manusia nggak sadar-sadar. Adanya kita ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya gunung kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya pepohonan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah tetap manusia ini selalu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya hal-hal yang demikian rupa tuh kadang-kadang orang kan sampai merinding. Oh, Masya Allah, ini adalah lafaz Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh sedikit ngomong, selama ini lo kemana aja? Kan gitu. Selama ini kemana aja? Lafaz Allah itu di mana? Di hati kita, di dalam diri kita. Di telinga kita nih Bu, nih kalau perhati nih. Iya, telinga kanan rata-rata tuh biasanya. Allah. Padahal di dalam diri kita pun ada lafaznya Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat manusia, ayo selalulah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum peringatan itu terlambat. Betul. Terima kasih banyak Habib, jazakallah khair. Ya, Ibu, punten namina saha? Hani. Siapa? Hani. Hani. Madu. Ibu suka di madu? Suka madu. Begini dong. Iya. Hani. Iya. Han. Iya. Terima kasih banyak buat Ibu Hani. Tepuk tangan dong buat Ibu Hani. Punten boleh duduk Ibu Habib. Makasih banyak. Jamaah. Yeay. Saya mau nanya jawab jujur ya. Yang di rumah juga jawab. Suka cemburu enggak?
sama pasangan. Yang lebih sering cemburu bapak atau ibu? Cemburunya kenapa? Karena takut direbut. Suaminya ganteng bu? Ada yang bilang enggak. Masya Allah, enggak aja dicemburuin apalagi ganteng. Tapi yang namanya cemburu ini sebenarnya fitrah ya. Fitrah manusia itu pasti punya rasa cemburu. Nah ini kita bahas temanya bagus nih. Cemburu boleh tapi sewajarnya. Alhamdulillah. Jamaah. Nih ada lagi nih berita yang menarik nih ya. Ada orang yang cemburu buta dan diduga penyebab pria misterius aniaya anak dan ibu sampai tewas. Innauzubillah summa nauzubillah. Ini di tayangannya. Tragedi mematikan menimpa ibu dan anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka dianiaya seorang pria dalam rumah dengan senjata tajam. Sang ibu tewas akibat sabetan parang dan tubuhnya dibuang ke dalam sumur. Sementara sang anak perempuan terluka dan tubuhnya tergeletak di jalan hingga akhirnya ditemukan warga pada Minggu 19 November 2023 dini hari. Mendapat laporan, polisi pun melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah serta korban ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, polisi berhasil mengungkap identitas pelaku yang melarikan diri dan menangkapnya saat bersembunyi di dalam hutan wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Ini subhanallah, ini masalahnya ini masalah-masalah mungkin yang awalnya mungkin sebenarnya sepele-sepele. Iya. Tapi akhirnya jadi memuncak. Benar. Tapi gini Bunda Tuti, izin nih sebelumnya. Iya. Kita kan di dalam Islam ini sebagai laki-laki ini kita disarankan juga untuk mempunyai sifat dayuts gitu ya. Atau mungkin punya rasa cemburu. Iya. Cuma kalau kayak tadi, ini bagaimana caranya sebenarnya dayuts yang diajarkan Islam ini supaya nggak berlebihan gitu. Baik. Bagaimana Beb? Dayus, susah dayus, Iya. pakai TS, dayus, ya Allah. Mulut siapa? Mulut saya kan. Silakan Bunda, tepuk tangan dong buat Bunda Tuti. Masya Allah. Izin Habib, mohon izin Ustaz Syah, mohon izin guru-guru di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Subhanallah, tadi kita sudah lihat tayangan-tayangan yang miris di hati kita ya. Astagfirullahaladzim, kita istighfar, jangan sampai kita melakukan hal itu. Cemburu adalah perasaan hati emosional yang tidak terungkapkan, tapi dengan salah kita perilaku, salah kita bertindak akan menyebabkan satu kemadaratan. Seperti tadi yang kita lihat, masalah cemburu itu memang wajar. Wajar-wajar saja pasangan yang saling mencintai itu ada cemburu. Tetapi jangan sampai berlebihan. Kenapa? Karena kalau laki-laki tidak ada cemburu, istri tidak ada cemburu kepada suaminya, nah itu dipertanyakan. Kalau kita cemburu sedikit saja untuk mengungkapkan bahwa kita sangat mencintai dan takut kehilangan pasangan kita, boleh-boleh saja. Asal catat jangan berlebihan. Biasa-biasa saja. Kenapa sampai terjadi hal, sampai terjadi pembunuhan punten. Itu barangkali cemburunya over. Jadi cemburu itu bagi suami boleh-boleh saja, tetapi tindakannya dalam hal apa cemburunya? Bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan, sampaikan. Kalau suami tidak menyukai perbuatan istri yang menyebabkan kecemburuan, maka disampaikan, mama saya tidak suka, mama ngobrol di luar dengan ini. Boleh-boleh saja kita sama-sama berkomunikasi terbuka. Jangan sampai dipendam dua-duanya. Yang satu tidak tahu masalahnya apa, yang dicemburuin juga tidak tahu masalahnya apa. Jangan sampai yang dicemburui tidak merasa, yang cemburu itu betul-betul merasa. Nah, inilah komunikasi di dalam rumah tangga itu penting. Kemudian bagaimana agar kita terhindar? Maka kita harus introspeksi diri. Agar cemburu itu bisa tertekan. Masa cemburunya itu kan ada yang kadarnya sedang-sedang saja, ada yang berlebihan. Maka kita sebagai manusia biasa harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hal sedikit, hal yang biasa saja dijadikan permasalahan. Hal yang tidak kita lakukan kemudian disangkakan, karena kan cemburu sedikit agak curiga juga ya. Pasti. Iya.
antara cemburu dengan curiga itu ada Ya ada 11-12 lah, persamaan. 11-12 katanya orang bilang gitu ya. Sabar. Sabar. Jadi Harus sebenarnya sabar. cemburu itu memang harus ada. Ada, Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi yang boleh apa? Yang apa Bu? Sedang saja. Makasih banyak Bunda. Tepuk tangan buat Bunda Tuti, Masya Allah. Toh, boleh cemburu jamaah, tapi jangan berlebihan. Yang sedang-sedang aja. Nah sekarang kita coba panggil guru kita Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ya, Ustadz Syam izin nih. Iya. Ini kan kalau di Islam ini kan kita kan sebagai manusia ini punya rasa cemburu ini wajar ya. Tapi katanya ini Masya Allah, Allah punya sifat yang cemburunya ini lebih dahsyat lagi. Lebih cemburu lagi daripada kita cemburunya manusia. Allah. Nah pertanyaannya cemburunya Allah tuh kayak gimana Ustadz Syam? Atau mungkin apa yang membedakan sama kita? Silakan Fadol. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Syam. Baik, saudara, tabe guruku Bunda Tuti, Habib Muhammad, Nasrali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allahu Ahad. Allah itu Esa. Atau bahasa bilangannya kita bilang Allah itu satu. Kenapa? Karena Allah tidak senang diduakan. Allah menjelaskan dirinya satu-satunya. Satu-satunya apa? Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Baginda Nabi SAW dalam riwayat dan banyak sekali sahabat menjadikan surah ini sebagai surah favorit ketika qobliyah subuh. Kenapa qobliyah subuh? Karena di pagi hari hendak melaksanakan aktivitas, di siang hari hendak melaksanakan aktivitas, maka di pagi hari memulai hari supaya tidak membuat Allah cemburu, ditanamkan dalam dirinya jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikan oleh baginda Nabi SAW melalui lisan yang mulia bahwa Allah itu juga punya rasa cemburu kepada manusia. Kenapa? Rasa cemburunya Allah timbul karena kasih sayangnya Allah. Kenapa ibu bisa cemburu sama pasangan? Karena ibu sayang sama pasangan. Kecemburuan mesti datang karena rasa cinta. Tidak mungkin kita cemburu kepada orang yang kita benci atau orang yang tidak kita kenal. Mesti kepada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Cuma bedanya Allah dengan kita. Kalau kita manusia cemburu karena ada rasa ingin memiliki sepenuhnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh dengan manusia. Allah tidak butuh apapun, Allah tidak butuh ganjaran, Allah tidak rugi sedikit pun kalau kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak mau sholat, Allah tidak rugi. Allah tidak membutuhkan kepada siapapun itu, kepada apapun itu Allah tidak butuh. Tapi rasa cemburunya Allah semata-mata karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya lagi dengan cemburunya manusia? Hati-hati atas cemburunya Allah. Cemburunya Allah akan berujung kepada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemurkaannya selama kita masih di dunia, maka selama itu pula kemurkaannya masih dalam rangka kasih sayangnya Allah. Tapi kalau sudah sampai di akhirat dan Allah masih tetap cemburu kepada hambanya yang melakukan keharaman, maka kemurkaannya bisa jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai cemburunya Allah itu sampai akhirat. Benar. Tapi tadi Ustaz Syam bilang kan surah favorit qobliyah subuh gitu. Kayak saya rasa sih kayak surah favorit rakaat kedua setiap orang yang ada di sini juga sama kayaknya. Mau qobliyah mau ba'diyah gitu. Mau qobliyah, ba'diyah, sholat wajib, Gak apa-apa. rakaat kedua ya Bu ya. Gak apa-apa. Rata-rata sama ya Bu ya. Itu mencerminkan Iya. rajin sholat sunnah. Rajin sholat sunnah. Iya, Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Ini buat jamaah Islam itu. Ada yang maju lagi. Bu pinjam mic-nya Bu. Ada yang maju tadi nih Bu nih. Saya coba mau kasih mic dulu biar kedengeran suaranya. Iya coba Ibu. Kenapa Ibu ada masalah apa? Mas Fadli, Iya. Pernah nggak cemburu sama anak sendiri atau istrinya cemburu sama anak sendiri? Insya Allah cemburu dalam hal yang wajar-wajar aja sih Bu. Kalau saya sih cemburu sama suami saya yang lebih dekat sama anak saya. Masa? Iya dong. Waduh itu masalah dong Bu. Kita gosip aja yuk sebenarnya. Ayo. Ntar dulu Bu, ntar dulu ya. Boleh, Gosip. kita gosip. Bu ntar dulu, ini iklan dulu ya. Ya buat jamaah yang di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Saya mau gosip, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.